Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kita buat dari mata kuliah AIK. Judulnya yaitu Hakikat Iptek dalam Pandangan Islam. Yang pertama, konsep dan peradaban Muslim. Yang kedua, hubungan ilmu, agama, dan budaya. Yang ketiga, hukum sunnatullah atau kausalitas. Nama anggota kelompoknya yaitu ada Nitya Ratna Kumala, saya sendiri, rekan saya Ali Sunan, kemudian Ahmad Syafi'i, Anggun Setiawan, terus Ardin Barung, Dani Irwanto, Dedin Riana. Nama saya Dedin Riana dari kelompok 2 ingin mengerjakan tugas presentasi video yang saya di sini bertugas sebagai presentasi atau penerang dari materi pengertian iptek dan pengertian iptek menurut Islam, pandangan Islam. Ya, langsung saja saya ke penjelasannya. Ya, saya sudah menyiapkan Word di sini yang akan saya terangkan. Ya. Pengertian iptek. Jadi iptek itu kepanjangannya ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Teknologi dan seni, iptek. Ya. Jadi di iptek ini dipilah-pilah ya. Pertama itu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan, panca indera, intuisi, firasat, atau yang lainnya. Kemudian ilmu. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan sains adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, disistematis, diorganisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang objektif, general, dan verifikatif atau sains. Pengetahuan yang rasional, empiris, objektif, terstruktur, verifikatif, serta komunal atau general. Jadi teknologi itu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Jadi keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia gitu ya. Dan seni, hasil ungkapan akal dan budi manusia bernilai keindahan. Kemudian masuk ke materi berikutnya. Jadi iptek itu singkatan ya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi gitu. Teknologi seni. Kemudian iptek dalam pandangan Islam itu iptek itu diartikan sebagai segala pengetahuan yang bersifat dapat menjelaskan, memberi kejelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba atau khalifah Allah yang berakal gitu. Pengembangan iptek merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Iptek merupakan pedoman dan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah agar kualitas ibadah dan kesejahteraannya meningkat. Islam sangat mendorong pengembangan iptek. Terbukti dengan kebanyakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau keberadaan alam semesta. Berarti harus menjaga gitu, atau melestarikan atau menghargai keberadaan alam semesta. Bahkan ayat pertama Allah perintah untuk membaca dalam arti luas, bukan perintah tentang ibadah ritual tertentu. Dalam pandangan Islam itu antara iman takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di sisi lain. Haruslah terjadi hubungan yang humoris dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Begitu ya. Kemudian
dalam pandangan Islam itu antara iman takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan teknologi seni di sisi lain haruslah terjadi hubungan yang humoris, begitu ya. Konsep iptek. Pengertian iptek. Iptek ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kata ilmu dengan berbagai bentuk terulang 845 kali dalam Al-Qur'an. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Pengertian antara ilmu dan ilmu pengetahuan sepintas sama, yakni berkaitan dengan pengetahuan, pengajatan, kepandaian, dan pendapat. Namun, para ahli membedakannya. Pengetahuan adalah suatu yang diketahui pada umumnya bersifat pendapatan umum yang belum teruji secara empiris dan belum sistematis. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah yang dihasilkan melalui proses penelitian, pembuktian, pengujian, dan percobaan secara mendalam, sistematis, objektif, dan komprehensif menggunakan berbagai metode dan pendekatan penelitian. Ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi dekat dengan penciptanya dan terangkat derajatnya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 39 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 58. Allah memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungkan penciptaan alam semesta ini. Dengan mencermatinya, manusia akan semakin menyadari keagungan ciptaan Allah sehingga akhirnya dapat mengenali penciptanya. Ilmu pengetahuan atau sains menawarkan cara untuk menemukan rahasia keagungan Allah dengan mengamati alam semesta beserta seluruh makhluk dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam menempatkan sains sebagai alat untuk mempelajari keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi diartikan sebagai model ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Ketersediaan lahan yang diciptakan oleh Allah mengantarkan manusia untuk memanfaatkan alam bagi kehidupan mereka. Keberhasilan manusia memanfaatkan alam merupakan hasil dari teknologi. Teknologi merupakan penjauhantahan ilmu dalam bentuk alat dan wahana kehidupan. Selain dapat dianggap sebagai wujud peradaban manusia dalam setiap zamannya, seorang muslim diperbolehkan menerima hasil teknologi yang sumbernya netral, tidak menyebabkan perbuatan maksiat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika seorang lalai karena teknologi tersebut, maka bukan hasil teknologinya yang harus ditolak, melainkan manusia sebagai pengguna maupun penghasilnya harus diarahkan agar aktivitas kehidupannya selalu dalam bingkai nilai-nilai ajaran Islam. Seni adalah keindahan. Seni merupakan ekspresi rohani dan budaya manusia. Benda yang diolah secara kreatif bisa disebut karya seni. Seni terlahir dari dorongan sistem terdalam manusia yang mendukung nilai-nilai keindahan. Dorongan tersebut merupakan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan seni merupakan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Karya seninya bertentangan dengan nilai ketuhanan, tidak akan abadi. Islam menjunjung tinggi nilai fitrah manusia yang suci, sehingga bertemu dengan seni dalam jiwa manusia. Al-Quran memerintahkan manusia untuk menegakkan kebaikan, memerintahkan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Kesenian yang ma'ruf merupakan hasil kreasi masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Iptek sebagai peradaban Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni hingga seperti sekarang ini.
tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif dalam sejarah umat manusia. Bangsa yang diduga dapat menciptakan ilmu dan teknologi pertama kali adalah bangsa Sumeria yang hidup kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Sejarah mencatat nama-nama ilmuwan Muslim yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang merupakan hasil peradaban umat Islam. Ilmuwan-ilmuwan tersebut diantaranya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Kindi, Hunayan bin Ishaq, Abu Ali bin Al-Hasan Ibn Al-Hajjam, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, Jabir bin Hayyan, dan lain-lain. Seorang muslim harus mampu mempelopori dan membimbing terwujudnya peradaban yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu dengan memelihara dan mempertahankan peradaban yang sudah ada selama menunjukkan nilai yang positif dan berguna bagi kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Dani Irwanto dari PTI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam atau Muslim. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian sejarah peradaban Islam. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut tahrik, yang menurut bahasa berarti ketentuan masa, sedangkan menurut istilah berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Nah, yang selanjutnya saya akan mendefinisikan mengenai sejarah peradaban Islam, yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan, di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangun, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Nah, sejarah zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluas kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadah, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan berbagai macam lapangan kebudayaan lain. Yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir. Nah, selanjutnya yang menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal pada bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja. Dan yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu, sedangkan landasan dari pembahasan ini yakini peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya, sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama Islam. Jadi dalam Islam tidak seperti pada masyarakat yang menganut agama bumi. Agama bukanlah kebudayaan, tetapi dapat melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan menurut hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana hubungan ipteks dengan ilmu, agama, dan budaya. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek yang sedemikian pesat berdampak pada pengembangan sistem produksi, transportasi, dan komunikasi. Nyaris tidak ada bidang kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan ini.
Secara kasat mata, perkembangan iptek dengan segala produk yang dihasilkan memberi pengaruh terhadap gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu secara mencolok tampak di kalangan kaum muda. Kemudian iptek dengan ilmu. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan. Misalnya, ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Ilmu merupakan pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan-pengetahuan yang tidak ilmiah, misalnya mitos. Contohnya, orang Jawa tentang peristiwa terjadinya pelangi yang dikatakan sebagai tangga menuju pemandian bagi dewi-dewi kalian. Agama di era iptek. Agama di era iptek, dari abad ke abad manusia selalu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Misalnya, asal manusia itu dari mana? Bagaimana manusia diciptakan? Untuk apa manusia hidup? Untuk apa manusia harus mengalami penderitaan dan kematian? Bagaimana manusia memahami nilai-nilai rohani yang membedakan antara hewan dan benda-benda mati lainnya, sekaligus menyadarkan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari ciptaan-ciptaan lainnya. Sejak sebelum berkembangnya ilmu, manusia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara ilmiah atau manual. Dan hingga sekarang manusia belum juga mendapatkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tuntas. Dengan adanya pengetahuan agama ilmu pengetahuan agama yang semakin memadai dan semakin berkembang, manusia sadar akan dirinya. Manusia juga bisa meyakini dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas tadi, namun tidak tuntas untuk dijawab, karena semua itu kembali lagi dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita semua. Kita hanya bisa belajar dan mencari tahu tentang ilmu tersebut, mengapa kita diciptakan, kenapa kita dilahirkan gitu. Pengetahuan agama dicari oleh manusia dengan budi dan hatinya. Dengan segala ilmu pengetahuan dan alat teknologi yang memadai, bagi orang beriman, agama bukan sekedar lembaga pembuat dan penjaga aturan atau norma dan kewajiban moral. Agama bersangkut paut dengan seluruh hidup manusia dengan segala segi-seginya. Nah itu, jadi agama itu menjelaskan tentang apapun yang ada pada kehidupan makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu agama itu melandasi dan mendasari semua kehidupan ini. Jadi berkembangnya iptek juga itu karena Allah juga, karena Dia telah menciptakan segala sesuatunya dan manusia itu tinggal menciptakan dengan sedemikian rupa, membaguskan. Manusia modern di zaman iptek yang cenderung mengabaikan campur tangan Allah harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perkembangan teknologi sendiri menghadirkan banyak keterbatasan. 5 ilmu menawarkan optimisme terhadap kemajuan, namun ada banyak kenyataan pahit yang mengungkapkan penderitaan manusia.
Bukankah orang miskin tetap merupakan penghuni terbanyak di planet bumi ini? Bukankah perang di berbagai belahan dunia tidak kunjung henti? Kekejaman para teroris dan sejak terjang para koruptor masih merajalela. Banyak orang yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai otoritas untuk mengembangkan hidup bersama justru kehilangan kepekaan hati terhadap kepentingan orang-orang kecil dan sibuk mencari keuntungan diri untuk mempertahankan kuasanya. Kerusakan alam lingkungan telah sangat parah. Kasus-kasus moral seperti penggunaan narkoba, kebebasan, dan pelecehan terhadap sesama manusia tetap tidak pernah berkurang di era iptek ini. Tidak jarang berbagai kasus kejahatan dan moral itu justru dipermudah oleh perkembangan iptek. Kemudian lanjut budaya dengan iptek. Dari kondisi iptek saat ini yang umumnya cenderung tergantung pada perkembangan kondisi tingkat internasional, diikuti pula dengan masuknya budaya asing, telah mengantarkan pada kenyataan budaya bangsa makin kehilangan keasliannya. Jadi di Indonesia itu kebanyakan warga negaranya mengikuti lebih cenderung suka dengan produk-produk luar negeri ketimbang dengan produk lokal yang ada di Indonesia. Jadi keaslian dari negaranya sendiri itu sudah tidak ada lagi. Pengembangan landasan masyarakat akan iptek atau capacity building development yang berkelanjutan mungkin merupakan cara yang dapat dilakukan dalam rangka pengentasan kondisi yang semakin menjerumuskan pada situasi dan kondisi yang kursi iptek dan budaya telah berkembang dan berlangsung. Apakah kita akan berdiam diri atau berupaya agar tidak larut atau tenggelam? Kesemuanya itu ditengahkan dalam rangka penyadaran diri dalam pembangunan landasan dari iptek baseline yang spesifik dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya. Jadi kesimpulan dan sarannya yaitu relasi antara iptek, nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, yaitu saya menyebutkan salah satunya yaitu iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek dapat berjalan dan didasarkan oleh sikap human dan religius, jadi berjalan dengan baik sesuai landasan agama. Itu sunatullah. Semua yang terjadi di dunia ini tak berjalan dengan kebetulan. Benda-benda di jagat ini bahkan sudah diikat dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala tak hanya menetapkan aturan bagi makhluk mati, seperti planet, tumbuhan dan hewan. Dia juga menerapkan hukum bagi manusia. Aturan itu ada yang berkaitan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Kita lazim menyebutkan dengan nama sunatullah, dua kata yang berasal dari kata sunnah dan Allah. Lalu arti kata sunnah adalah perjalanan atau cara. Dengan demikian sunatullah dijelaskan sebagai cara yang diikuti dan yang berlaku dalam hubungan antara Allah dan manusia. Hukum ini juga disebabkan sikap dan perbuatan mereka terhadap syariat Allah dan risalah para nabi yang melahirkan ketetapan-ketetapan Allah atas mereka di dunia dan di akhirat. Di dalam salah satu ayat Al-Quran kita bisa merasakan bagaimana sunatullah itu bekerja. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Kejadian ini memang tidak seperti ilmu sains yang dibuktikan dalam laboratorium. Ia hanya dapat dibuktikan dalam peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan yang sudah terjadi. Salah satu sunatullah yang berlaku adalah ketika mendapatkan petunjuk, pasti akan berhadapan dengan setan. Sunatullah sudah berlaku bagi manusia sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Setan tidak rela membiarkan manusia mengikuti petunjuk Allah. Ia akan berusaha sekuat tenaga memastikan manusia meninggalkan petunjuk. Artinya, ketika kita mengikuti petunjuk, kita pasti akan berhadapan dengan setan yang ada
untuk menguji sejauh mana kita mengikuti petunjuk. Sebelum tinggal di bumi, Nabi Adam alaihissalam mendapat informasi jika setan adalah musuh bagi dirinya dan istrinya. Setan akan berupaya menggoda sehingga lupa mengikuti petunjuk. Tujuannya supaya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dan hidup dalam kesengsaraan. Di dalam Quran surah Tata 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis atau setan adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Meski sudah ada peringatan dari Allah, setan tidak berputus asa. Dia mencoba mendatangi Nabi Adam dan menggodanya. Dia membungkus niat jahatnya dengan kata-kata manis yang mempesona. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran surah Tata ayat 120. Tidak cukup sampai situ, setan menipu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar tidak ragu dalam mengikuti nasihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Quran surah Al-A'raf ayat 21. Setan telah berusaha mengganggu kita sejak awal kehidupan. Itulah sebabnya mengapa kita mengumandangkan azan di telinga anak ketika baru lahir di dunia. Tujuannya selain memperkenalkan kalimat tauhid, juga untuk memelihara anak dari gangguan setan. Ketika telah dewasa, Allah masih memperingatkan kita agar jangan sekali-kali mengikuti kehendak setan. Peringatan Allah tersebut bagi semua manusia tanpa terkecuali. Hanya ketika terkena rayuan setan, Allah Subhanahu wa taala meminta kita tidak berputus asa. Setan dibiarkan menggoda manusia untuk menguji seberapa jauh tingkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan masih memberi jalan lapang untuk kembali. Itulah konsepsi tobat yang disebut, yang kemudian menjadi unsur sunatullah berikutnya. Siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia. Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jabal Rahmah, dia berdoa dan memohon ampun. Allah pun menerima tobat Adam dan memberi petunjuk. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, dia tak akan sesat dan tak akan celaka. Quran surah Tata ayat 123. Orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Allah akan mendapat jaminan keselamatan meski berada di tengah orang yang sesat. Jaminan itu tidak akan dia dapatkan saat kita mengikuti petunjuk lain. Sebagai contoh, seorang sopir yang mengikuti petunjuk keselamatan di tengah para sopir yang serampangan tidak mungkin mendapatkan jaminan keselamatan. Sunatullah berikutnya yang juga berlaku adalah siapa yang tetap memperjuangkan kebenaran pasti akan ditolong. Ini dicontohkan ketika pertempuran Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa ditolong Allah dengan mewahyukan kepadanya supaya melemparkan tongkat yang berada di tangannya. Dengan izin Allah, tongkat kayu yang dilempar itu berubah menjadi ular besar dan menelan ular-ular kecil kepunyaan para tukang sihir. Di sini berlaku sunatullah jika kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk dan memperjuangkan kebenaran. Sunatullah ini juga berlaku kepada semua manusia, tak hanya nabi dan rasul. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surah Muhammad ayat 7. Ya, jadi latar belakangnya di sini, peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam
ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan standar manfaat, pragmatisme atau utilitarianisme seperti yang ada sekarang. Baik, kita masuk pada pengertian iptek dan kaitan dengan Islam. Untuk memperjelas akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Yang kedua, kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulai di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelar mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah dan makhluknya. Yang keempat, tanggung jawab ilmuwan terhadap alam manusia. Sebagaimana makhluk lainnya memiliki ketergantungan terhadap alam, namun di sisi lain manusia justru suka merusak alam. Bahkan tak cukup merusak, juga menghancurkan hingga tak tersisa tiap sebentar kita mendengar berita menyedihkan tentang kerusakan baru yang timbul pada sumber air, gunung, atau laut. Yang kelima, bukti-bukti ilmu pengetahuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi di sini ada ada 7 bukti. Di sini ada 7 bukti dari pengetahuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bukti-bukti ilmu pengetahuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ada 6 bukti. Yang pertama, nebula. Yang kedua, kesempurnaan di alam semesta. Yang ketiga, orbit. Yang keempat, perjalanan matahari. Yang kelima, langit 7 lapis. Yang keenam, gunung mencegah gempa bumi. Baik, untuk kesimpulannya keseluruhan dari iptek menurut pandangan Islam adalah perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Jadi, syariah Islam bukannya standar manfaat yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek. Untuk itu, setiap muslim harus bisa memanfaatkan alam yang ada untuk perkembangan iptek dan seni, tetapi harus tetap menjaga dan tidak merusak yang ada, yaitu dengan cara mencari ilmu dan mengamalkannya, dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Baik, sekian dari materi saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.